bagaimana jumlah orang yang di dalam makam-makam tersebut. Maka insya Allah tadi kita ziarah ke makamnya Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel kalau ditarik ke atas adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada khilaf di dalam ansab manapun. Makbatul Asraf mengakui, Rabito Alawiyah mengakui bahwasanya saya panjenenganipun yang Sunan Ampel adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kita tadi juga ziarah ke makamnya Mbah Bolong. Mbah Bolong itu orangnya sukses, orangnya berkah. Kenapa? Karena beliau sangat ta'alluq kepada gurunya. Jadi alif qulubakum ma'a qulubi syaikhikum. Kunci kesuksesan dalam hidup kita apa? Selalu menggantungkan hati kita kepada guru-guru kita. Maka nanti kita akan ziarah ke Lirboyo. Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo tidak pernah mengatakan ini santriku, nggak pernah. Beliau mengatakan semua santri di Kediri adalah santrinya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Saking ta'zimnya, bahkan Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo kalau hari Sabtu, kalau hari Selasa, Rabu susah beliau. Kenapa? Karena nggak hari Senin. Nah, kenapa nggak hari Senin? Karena beliau tidak ingin mati kecuali sama dengan mati gurunya. Siapa? Mbah Khalil di hari Senin. Bahkan kalau kita mengkaji di dalam kitab-kitab Thariqah Syadzaliyah dikatakan man mata wafaqa bi mautin nabi au bi mauti Imam Syadzili, barang siapa orang yang meninggal dunia bersamaan dengan harinya matinya Kanjeng Nabi dan Imam Syadzili, maka dia akan pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tapi nak jenengan mungkin sedone kapanpun menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk menjadi orang yang sukses maka hati harus bersama dengan ilmu. Apapun itu harus bersama dengan ilmu. Dan itu dilakukan oleh kebiasaan para ulama seperti Al-Habib Muhammad ibn Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad ibn Ahmad Al-Muqdar, begitu juga Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Ketika beliau mondok di tempatnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, mondok di sana 4 tahun, membawa sarir, membawa tembikar. Kalau kita layani kasurnya besar, dibawa mondok ke Tarim. Sampai Tarim, Masya Allah, lihat kitab, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ketika 4 tahun, karena beliau kalau ngantuk tidur, kemudian bangun lagi tidurnya duduk. Karena beliau iman-iman kalau tidurnya terlentang nanti waktunya habis. Maka 4 tahun mondok di sana, ternyata kasurnya belum dibuka sama sekali. Artinya apa? Kesungguhan beliau mencari ilmu menjadikan beliau mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Nawawi, nasitu ma'adha dhuhri mundu sanatain. Aku pernah lupa enggak tidur, aku pernah lupa tidak menaruh punggungku ke tempat tidur selama 2 tahun karena cintaku kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, yang penting cinta sama ilmu dulu. Kalau jenengan sudah cinta sama ilmu, entah jenengan atau kalau di dalam kitab Ta'lim wa illa fahafidu aliman, nak mboten jenengan sing alim, maka anak turunnya besok dijadikan ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan harus dijaga untuk menjadi orang yang sukses. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif kepada diri kita, anak kita dan lain sebagainya. Dikisahkan ahad min muhaddisin, salah satu daripada ulama ahli hadis niku quti'a au maktu'u rijlaihi, ahadi rijlaihi, kakinya itu terpotong satu. Ditanya, ya Syekh, lima asbakallahu ta'ala bihadil musibah. Syekh, kok sampeyan dikasih kaki yang terpotong itu kenapa, Syekh? Kemudian Syekh tadi mengatakan bahwasanya indama la'ibtu fil sighari, pas kula jak cilik, kula niku suka dolanan burung, tak taleni si kakinya. Tak tarik. Ibuku mengatakan, asobakallahu ta'ala kama asobtaha. Nak, jangan begitu. Kalau kamu menggitukan burung, maka kamu akan dibegitukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata pas tak tarik potol kakinya. Yang sebentar kakiku dengan satu sebab juga diberi potol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan panjenengan kepada anak, kepada menantu, kepada orang tua, kepada siapapun, jangan sampai mengucapkan kalimat yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, ini cara paling enak nih untuk menjadi orang yang sukses, berkah dan hidupnya mulia.
Di dalam kitab I'anatut Thalibin karya Imam Bakri Syato, kalau Bahaya Lirboy mengatakan Imam Muhammad Bakri Syato, dikatakan kan hukia anna waliyan min auliyallahi ta'ala ya rabbi manamih. Ada salah satu walinya Allah, dia istikharah berkali-kali pengen mengetahui ahwalul maqabir, keadaan kubur. Ternyata apa? Di kuburan itu orang itu yang tadirun, menunggu kiriman pahala dari yang masih hidup. Menunggu kiriman pahala dari yang masih hidup. Fa'idha ro'az zaujen, tiba-tiba dia melihat ada dua zaujen. Zaujen ini suami istri, tinggal duduk, dikirimi, dilayani, di madza turid ayul hikmah madza turid, dilayani, nggak usah rebutan kiriman pahala. Ditanya, Pak Bu, bima hasul tuma hadhil manzilah. Pak Bu, kok sampean dapat kemuliaan seperti ini dari mana Pak Bu? Jenengan kok dapat kemuliaan seperti ini dari mana Pak Bu? Ibu bapak tadi mengatakan, nah indana ibnun fitor fisuk ba'il khubzi. Kulo niku gak ada anak kulo niku tempojokan pasar jualan roti. Anak kulo gur apal sak surat tok tapi dibaca terus. Maka bibarkati qiraati waladi, dengan sebab anakku membaca itu semua dosaku diampuni dan aku sebagai orang tuanya dalam alam kubur mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dari mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah putra putri panjenengan kami doakan semoga semuanya besok mondok di Raudhatul Muhibbin. Amin. Semuanya semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa? Kanjeng Nabi dawuh tenggene kitab Manhajus Sami karya Al-Habib Zain bin Smith, man qara al-Qur'an fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah wa syafa'u bi asyrati min ahli baiti qad istaujabanna. Barang siapa orang yang punya anaknya mau membaca menghafalkan Al-Qur'an, maka orang tuanya, kedua orang tuanya ini akan dipakaikan jubah dzahabin fil jannah, yaitu jubah yang terbuat dari emas surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan jubah yang terbuat dari emas, wa syafa'ahu, dan dia berhak memberikan syafaat kepada 10 orang lain yang aslinya ahli neraka untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah putra putri panjenengan semangat mondok di pondok pesantren, jenengan akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu kitab yang menjelaskan syarhu qissatil mi'raj wal isra, dikatakan qissatul isra'i wal mi'raj, ngapunten, dikatakan ada orang yang tanazuan di akhirat itu, ada orang tanazuan, ngapunten bahasa kita protes. Ya, ana hadza ma'i fid dunya. Orang ini loh, salate bareng kalih kula, zakate bareng kalih kula, puasane bareng kali kulo, ya ziarah tiap tahun bareng kulo lah kira-kira. Tapi kok surganya tinggi banget ini, apa-apaan ini? Allahnya masalah input atau kira-kira begitu. Kemudian Allah mengatakan, orang ini punya guru yang gurunya tiap malam nangis untuk dirinya sehingga dirinya tidak kerasa apa-apa, maksiatnya tetap jalan terus, tapi surganya tetap paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketujuh kula mengajak panjenengan nggih, doakan guru-guru kita semuanya nggih, doakan mbah-yai semuanya, semoga mbah-yai diberikan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo tidak pernah sari sebelum mendoakan semua murid-muridnya. Kalau yang ini kalau saksi Kiai Haji Abdul Razak Sofawi setiap malam melean mendoakan murid-murid dan mendoakan para pengikut-pengikutnya. Bahkan Abdurrahman Khudari tak Tegalrejo, beliau kalau diundang isi pengajian mepet gak kerso. Nah kenapa? Karena beliau mengatakan pada Bunyai, aku tidak akan mengisi pengajian di satu tempat kecuali aku telah mirakati mendoakan, mengistighfari dulu seluruh jamaah agar hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketujuh kula mengajak, kita tuh enak Pak, kula pelajaran tuh enak, tinggal duduk, tinggal ngaji. Sedangkan guru-guru kita riyadohnya luar biasa, tirakatnya luar biasa. Ki Ageng Pemanahan 20 tahun nangis kepada Allah mendoakan kita semuanya. Panjenenganipun Joko Tingkir juga mendoakan kita semuanya. Maka kita doakan semoga para leluhur para sesepuh-sesepuh kita
diberikan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau-beliau sudah meninggal dunia, kita doakan. Dikatakan wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Mendoakan mereka, menyebut nama mereka akan menjadikan sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ziarah ini menjadi sebab panjenengan yang punya hajat, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ziarah ini wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad ibn Idrus Al-Habsyi, mertuanya Al-Habib Muhammad ibn Ahmad Al-Muhdar. Semoga ziarah ini menjadi sebab kita semuanya kelak bisa sama-sama bareng, minimal besok bulan Maulid ya. Semoga bulan Maulid mangke saged umroh bareng. Amin. Dengan Raudhatul Muhibbin ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak disebut Raudhatul Muhibbin enggak enak sama Pak Farudin ya. Jadi semoga dengan kita ziarah ke makamnya zuriyah Nabi, nanti kita bisa ziarah ke Zambal. Di Zambal itu di Ma'la itu Pak ada 3 petak. Di Ma'la Mekah itu ada 3 petak khusus makamnya para habaib, khusus makamnya para zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jenazahnya di sana hampir semuanya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya anak, semoga dikabulkan menjadi hajatnya oleh Allah SWT. Anak-anak panjenengan semoga kelak menjadi penghafal Al-Quran. Putra putri menantu panjenengan semoga kelak menjadi ahli ilmunya Allah SWT. Semoga dengan ziarah ini gaji kita semuanya tambah 01. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawasalafuna sholih. Al-Fatihah.